Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Roti Trio dengan posisi NIM 1803030040, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Dari tugas yang diberikan yaitu untuk membuat sebuah video yang berbentuk video parodi di sini untuk menjelaskan suatu isi buku dan judul isi bukunya yaitu media sosial. Baik, langsung saja dengan video parodi ini. Ya. Bentar ya, Bung. Soro. Oh, ini kok kejar begini. Sorry. Oke. Bisa ada baca nih kok. Oh. Oke. Pakai aplikasi apa nih? WA. Oh, pakai WA. Ini kok sekarang semuanya sudah canggih. Sudah canggih. Betul. Nah, Jangan ketinggalan zaman ya, otomatis kita chat pakai WA. Tapi aplikasi WA ini menarik sekali. apa dan menariknya di mana? Dia menariknya begini kan. Istilahnya kan kita bisa, ada yang kita bisa nonton orang lain punya story, dan ada yang kita bisa, misalkan kita senang dengan orang lain punya story kan kita tinggal ini apa simpan saja. Betul. Jadi itu kan bagus. Kalau perbandingan dengan aplikasi lain, ini apa dia punya keunggulan kalau mau dibilang? Kalau misalkan perbandingan dia punya keunggulan ini kan masing-masing aplikasi semua sama, tergantung mereka punya kualitas dan mereka punya fungsinya juga betul. pasti berbeda-beda. Tetapi untuk saya lebih memilih WA karena begini, di sisi lain kita bisa menggunakan untuk chat dan di sisi lain kita bisa video call. Nah itu yang bisa membuat salah satu keunggulan bagi saya. Betul, kalau kayak di Facebook ya begitu saja, cuma bisa like, cuma bisa komen, baik satu. Betul. Bisa Sampai saya lihat. Jadi kalau misalnya ini WA ini kebanyakan nih grup-grup dong dibentuk dari WA atau ada maksudnya aplikasi lain yang membuat grup-grup yang lebih maksudnya WA ini lebih penting daripada grup-grup lain. Maksudnya begini, persoalan grup semua di grup itu ada, walaupun misalkan di grup Facebook juga ada, di WA juga ada, Telegram juga sekarang ada. Paling tren sekarang ini tren Telegram itu kan lebih tren. Tapi kalau mau dilihat kan sekarang kalau mau grup utamanya kan di WA dulu lah, baru bentuk di Telegram. Jadi kalau misalnya perbandingan sekarang dan dulu nih media komunikasi sekarang dan dulu nih kemana kalau mau dia punya teman-teman? Iya, kalau misalkan menurut saya kita mau buat perbandingan, namanya perkembangan zaman itu kan semua kan kita artinya pola manusia atau segala macam aplikasi itu kan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan dulu, kalau misalkan kita melihat kembali ke dulu kan orang menulis sesuatu itu mereka hanya menggunakan buku dengan poin atau misalkan mereka kirim informasi ke teman yang lain juga paling mereka hanya melalui surat saja. Tetapi namun sering berjalannya waktu sampai zaman sekarang sudah semuanya serba digital, lalu misalkan HP ini lalu muncullah aplikasi WA. Nah, aplikasi WA itu kan di situ kita bisa manfaatkan untuk kirim pesan-pesan ke teman ataupun misalkan kita bisa telepon dan video call. Nah, itu kan dia punya perbandingannya begitu karena lebih cepat lagi mempermudahkan aktivitas manusia lah dalam hal ini pengiriman berita. Jadi semuanya aksinya tidak lama. Kalau misalkan dulu contoh kalau misalkan dia di timur sini dan kirim surat ke Jakarta, Flores, itu dia harus membutuhkan jangka waktu lama sih, minimal 1 minggu dan sekarang kalau misalkan jarak jauh itu 1 bulan. Nah, lalu sekarangnya begini, kalau mulai muncullah aplikasi WA, jadi semuanya sudah bagus. Misalkan ada kedukaan ini hari, misalkan ada meninggal atau misalkan acara-acara lain informasi penting yang ingin mau sampaikan pada saat sekarang juga langsung cepat connect dengan orang yang kita di luar kota, orang yang kita harus hubungi dia. Jadi perkembangannya sangat berbeda. Kalau dulu kayak misalnya orang yang maksudnya di langgar pulau begitu tuh kayak orang lagi meninggal di pulau lain pasti sampai bisa datang kalau mau bilang. Tidak bisa datang. Dan karena begini, yang persoalannya begini. Karena istilahnya dia datang juga kecuali dia harus dapat informasi sekarang. Tapi karena dulu hanya melalui surat kantor pos, kita hanya poskan surat melalui itu.
saya kapan sampai di tempat tujuan. Nah, misalkan minimal butuh 1 bulan dalam perjalanan sehingga sampai tempat tujuan, baru 2 hari orang sudah kubur. Jadi memang dia jelas dapat informasi, dia jelas tahu, tetapi nanti masih butuh proses waktunya agak lama. Tapi sekarang cepat. Dengan WA, apalagi aplikasi baru yang Telegram, karena kebanyakan sekarang Telegram. Betul. Telegram kan betul dia keunggulan kan dia bisa simpan nih apa kayak berkas-berkas kan lebih besar banyak. Tapi kalau WA sampai sekarang mau dibilang lebih maksudnya masih dominan baru ini apa nih sekarang kan kebanyakan kan pakai WA kan untuk video call jadi masih tetap diunggulkan. Banyak yang tadi kita sampaikan bahwa misalkan di WA itu juga terlalu banyak manfaat. Semua aplikasi dan semua media sosial ini punya manfaat, tetapi sekarang kembalikan kepada kita punya pribadi. Itu yang perlu kondisikan. Cara kita manfaatkan dan cara kita mengaksesnya seperti apa. Dan kadang orang bilang media sosial ini membawa dampak buruk bagi masyarakat atau bagi kita sendiri. Tetapi sesungguhnya media sosial itu tergantung dari kita punya pemakaian. Kalau misalkan manfaatkan media sosial untuk hal-hal yang berbau, misalkan berbau pornografi atau misalkan berbau hal-hal yang kita tidak inginkan, kalau tidak punya hasilnya juga semaksimal mungkin seperti itu. Tetapi misalkan kalau kita manfaatkan media sosial ini untuk hal-hal baik, misalkan kita baca berita, apa segala macam, berarti kita tidak ketinggalan informasi. Misalkan ini hari kejadian di mana, lalu orang posting, kita sudah tahu bahwa mungkin otomatis orang sudah posting di berita. Jadi kita tidak ketinggalan berita dan kita tidak ketinggalan informasi mengenai hal-hal seperti itu. Baru kayak misalnya baru-baru yang mengenai COVID yang ini apa, yang ini masalah mengenai anak yang celaka yang di Siloam itu kan informasi dari WA ini sangat cepat kan. Itu informasinya kan orang biasa kan posting melalui apa namanya, orang punya status sudah lihat. Jadi kan sudah bisa tahu di lokasi di mana. Jadi kan itu kan keunggulannya media sosial itu sudah. Jadi kan kita bisa lihat dari apa namanya. Dan kadang tergantung, misalkan banyak berita media sosial ini kan tidak terpaku pada satu titik, tetapi banyak umum. Media sosial ini kan secara gambaran umum. Misalkan tetapi kadang orang misalkan posting berita ataupun misalkan dalam hal ini ke apa namanya koran apa segala macam, tetapi itu dia punya isinya memang semua memang misalkan dalam media sosial ini banyak yang liput tentang itu masalah, tetapi sumbernya ataupun variasi kalimatnya pasti berbeda, tetapi sasarannya itu sama. Jadi begitu sudah. Kadang kan ada yang salah tangkap, ada yang itu. Ada orang pemikiran ini kan berbeda-beda, cuma itu betul dari teman pemasukan itu betul tergantung dari kita punya. Ya, kalau kita punya pribadi. Cara tanggap di media sosial seperti apa? Seperti apa? Tergantung kita punya pemakaian seperti apa. Misalkan ada orang tua tertentu yang mereka membiarkan anak di usia dini sehingga menggunakan media sosial itu untuk salah menggunakan itu kepada hal-hal yang negatif. Nah, di situ kan sudah membawa pengaruh atau dampak bagi psikologi itu anak. Misalkan dia punya pemikiran sudah begitu, sehingga dia punya dampak dalam mental apa namanya mengganggu dia punya psikologi itu memang otomatis terganggu sehingga itu anak memang membawa pengaruh negatif bagi yang masyarakat dan bagi yang lain. Betul. Jadi betul kalau mau dibilang kayak media komunikasi ini kalau untuk anak kecil dong sebaiknya jangan terlalu dipergunakan dengan apa. Maksudnya kan ada postingan-postingan yang postingan yang berbau pornografi. Jadi kalau misalnya anak yang di bawah umur kalau lihat itu pasti terganggu ya punya psikologi. Jadi itu sih. Tapi memang WA ini sangat diunggulkan kalau mau bilang. Dengan mana pasti orang harus video call, minta video call. Kayak mau ketemuan harus video call, betul. Kayak pastikan kalau itu betul dia orang atau bukan. Makanya begini, istilahnya secara pribadi menurut saya, wah ini orang video call misalkan begini. Ini apalagi kita gunakan untuk
kita dalam waktu misalkan kita kuliah, kita yang dari Flores lalu datang kuliah di Kupang, artinya istilahnya kita juga kangen dengan orang tua maupun keluarga Iya. kan di sana. Jadi salah satunya kita Harus video call. misalkan kita video call kan itu kan sudah memenuhi kita punya apa rasa Rasa, rindu itu betul. sudah terobat. Nah, ketika kita sudah ada Melihat. kita punya keinginan itu untuk melihat kita punya orang tua dan sekeluarga di 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 sana. kampung halaman. Baik-baik saja. Baik saja. Kita kan bisa lihat dan kita bisa tanya keadaan orang tua kita di kampung. Jadi tergantung